Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah update stok untuk ikan hias untuk isi toko ya. Jadi yang pertama itu ada ikan Denisoni ya. Jadi Rasbora Denisoni. Ini ikan aquascape yang biasa dipakai oleh para scapper ya. Ini umum. Jadi ini wader India kalau orang bilang. Nah, ini bisa sampai 10-15 cm panjangnya. Nah, ini cuma pesan berapa biji ya? 20 kira-kira ya. Jadi sedikit aja. Nah, kemudian ada ini apa ini namanya akara ya, blue akara. Ini siklit tapi karakternya pendamai. Jadi dia tidak brutal ya, tidak seganas ikan lohan atau apalagi ya red devil ketika digabung atau digabung dengan ikan-ikan yang kecil-kecil yang yang karakternya pendamai. Nah, dia nanti rusuh. Nah, ini ikan ini bisa digabung dengan ikan yang karakternya pendamai. Ini sudah ses indukan, jadi kalau misalnya ada jantan betina ini bisa berjodoh ya. Kemudian ada satu lagi itu sepat alius ya. Jadi sepat alius ini motifnya kayak motif batik, jadi bagus ini. Untuk aquascape juga bagus. Biasanya kalau yang dijual itu biasanya kebanyakan jantannya ya, karena jantannya yang warnanya bagus. Tapi biasanya ada juga yang betina. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Emperor Tetra ya. Jadi Emperor Tetra itu adalah atau bisa juga disebut dengan ikan palmeri ya. Ada black palmeri. Nah, ini yang palmeri biasa atau dikenal dengan nama Emperor Tetra. Nanti ini siripnya bagus, nanti kayak merumbai-rumbai gitu biasanya kalau semakin dewasa. Nah, jadi hari ini hanya pesan 4 kantong. Nah, nanti kita akan bukanya, ini baru adaptasi ya. Nanti mungkin kalau sudah 2-3 jam saya buka biar ininya lebih, adaptasinya lebih lebih atau aklimasinya lebih bagus. Kalau terlalu cepat itu biasanya nanti masih kurang bagus, jadi masih sering ikannya kaget. Nah, jadi ini sudah saya lepas ya. Jadi video unboxingnya tidak saya share karena susah ngambil videonya. Jadi langsung ketika sudah masuk air saja. Jadi ini si wader India atau Denisoni ya. Jadi ini sekitar ada 20-an ekor saya pesannya. Ini karakternya lincah banget. Jadi ini ikan sungai, jadi harus pakai arus ya. Harusnya pakai power head itu, tapi di sini saya hanya pakai spong filter karena menghemat biaya operasional juga. Nah, di sini saya gabung dengan Odessa Bab sama satu lagi itu Ruby Bab. Nah, jadi ikan-ikan yang sama-sama ikan sungai. Harusnya ikan baru itu sebaiknya jangan dicampur ikan lama ya, tapi karena ini kekurangan tank jadi saya campur saja. Dan karena ikan ini kan lincah gerakannya, jadi saya taruh di tempat yang luas biar meminimalisir stres. Sama nanti kalau kekecilan biasanya loncat juga. Kalau ikan-ikan lincah kayak gini tuh biasanya nanti loncat, tahu-tahu jatuh di lantai. Makanya biasanya ini saya tutupin. Nah, saya tutupin kaca ini. Kalau enggak itu loncat. Misalnya kan di luar sana kan jalan raya, nanti tahu-tahu ada bunyi klakson atau apa itu dari suara-suara keramaian kendaraan di luar sana, tahu-tahu loncat kaget itu. Nah, kemudian ini adalah ikan blue akara ya. Ini mirip sekali dengan ikan ramiresi, hanya dia ini karakternya besar ya. Bukan karakternya, ukurannya lebih besar dari ramiresi, dan dia ini karakternya pendamai. Jadi saya suka banget untuk memelihara ikan ini, dan bisa digabung dengan ikan-ikan aquascape yang lain, atau bisa juga untuk aquascape. Ini size-nya sudah besar ini. Ini harus pakai background gelap untuk memunculkan warna birunya. Kalau backgroundnya putih atau terang, dia nanti
mimikri atau ibaratnya tuh berkamuflase menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi nanti warnanya tuh tidak sebiru ini, jadi nanti lebih gelap lagi. Ini karena masih stres, masih masuk ke habitat baru, air baru, maksudnya dia masih kurang, warnanya kurang menampakkan kurang memunculkan lebih bagus lagi. Harusnya warnanya bisa lebih bagus lagi. Nah biasanya nanti kalau dia berjodoh itu biasanya nanti dia mojok dua ekor, kemudian yang lain diusir. Itu kalau misalnya menemukan yang jodoh seperti itu, nah bisa diambil, disimpan, ditaruh di tank sendiri, nanti bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya kalau bisa membesarkan anakannya kemudian menjualnya. Nah tetapi ini saya kurang tahu ini apakah ini betina semua atau jantan semua, karena biasanya kalau size dewasa ini biasanya yang dijual itu kalau jantan biasanya jantan semua juga. Nah ini saya kurang tahu, tapi kelemahannya ikan ini, dia nih susah untuk dibedakan mana jantan mana betina karena mirip semua kayak gini bentuknya. Kayak juga ikan Oscar kan, nah bentuknya sama, jadi mirip. Atau ikan apa ya, ikan ramiresi itu kan sama juga, jadi bentuknya mirip, jadi susah untuk membedakan mana jantan mana betina. Oke lanjut ke, nah ini adalah lanjut ke ikan lain. Nah ini adalah ikan sepat alius. Jadi ini warnanya bagus, nomor 2 paling bagus menurut saya setelah sepat mutiara. Nah sepat mutiara, sepat alius, ada juga sepat parades ya, tapi kalau menurut saya sepat parades itu lebih mirip ke ikan cupang karakternya. Jadi dia kalau jantan sama jantan itu suka berantem, bahkan bisa mengakibatkan kematian kalau menurut saya. Makanya saya masukkan itu ke dalam ikan cupang saja. Nah jadi ini salah satu ikan sepat atau dwarf gurami kerdil yang cantik ya. Kalau menurut saya nomor 2, nomor satunya tuh yang mutiara. Nah dia ada yang satu makan apa nih, makan tanaman tadi. Nah ini bagus. Ini biasanya kalau yang dijual ini biasanya yang jantan, kalau yang betina biasanya disimpan buat indukan, atau mungkin karena warnanya kurang bagus jadi tidak dilepas atau tidak dijual maksudnya. Nah ini yang keempat adalah Emperor Tetra ya. Ini sangat jarang di toko ikan, jadi biasanya mungkin peternaknya juga sedikit ya, soalnya ini juga katanya juga di ekspor, juga permintaan ekspornya juga tinggi, jadi mungkin lebih diutamakan ke ekspor dulu, nanti kalau ada sisa baru ditaruh ke pasar lokal mungkin ya. Itu menurut pemikiran saya, karena ini stoknya ini jarang, biasanya 2 bulan sekali baru muncul atau sebulan sekali baru si pengepul ikan yang biasanya datang ke sini itu menawarkan ikan tersebut. Ini sangat jarang Emperor Tetra ini. Dan memang ini bagus nanti kalau dia makin dewasa, nanti warnanya semakin bagus dan siripnya nanti makin membesar juga. Bukan merumbe-rumbe ya, kalau yang merumbe itu kayaknya yang jenis layer, ini kayaknya yang jenis biasa. Kalau yang Black Palmer itu lebih apa ya, dia kayaknya siripnya lebih bagus daripada yang ini. Ini kalau yang Black Palmer itu matanya agak kebiru-biruan atau matanya memang biru. Kalau yang ini saya kurang ceknya karena di sini gelap ya, jadi kurang ada lampunya. Oh matanya biasa aja nih, hitam putih aja. Kalau yang Black Palmer dulu saya pernah juga nyetok itu warnanya biru dan itu awet sekali kan itu. Jadi selama saya beli itu, selama saya nyetok sampai laku terjual itu belum ada yang mati. Jadi itu nanti kalau misalnya ikannya itu ada lagi, nanti akan saya beli lagi untuk dijual. Ini saya campur dengan udang black coco ya. Sebenarnya ini tidak bagus karena nanti udangnya anakannya banyak yang dimakan. Tapi karena memang keterbatasan tempat, jadi dicampur aja sama udang black coco. Nah di sini saya kasih pot-pot ini untuk sembunyi anakan udang black coco-nya itu. Nah ini black coco-nya nih warna hitam-hitam. Sekitar ada mungkin mungkin kalau 10-an lebih kali. Kiranya ini sisa-sisa anakan yang dulu. Jadi yang indukannya sudah terjual. Jadi saya jual di online itu banyak yang beli juga. Nah ini sisa-sisanya tinggal segini aja.
sama campur blue diamond. Tapi nanti kalau dijual saya beli aja black coco karena susah membedakan mana black coco mana blue diamond ya, dan harganya kan lebih tinggi blue diamond. Jadi kalau mereka dapat blue diamond ya hitungannya jackpot aja. Kalau dapat black coco ya memang ya harusnya dapat black coco. Nah tapi kalau dapat blue diamond ya sudah. Nah ini saya pesan 4 kantong ya. Itu biasanya saya pesan itu tergantung, kalau stoknya masih ada ya saya belum pesan. Nah maksudnya belum pesan lagi. Kemudian kalau misalnya stoknya mulai menipis, biasanya 2 minggu atau 3 minggu baru saya pesan lagi, pesan ikannya maksudnya. Nah biasanya saya pesan tidak lebih dari 3 atau 4 kantong. Hal ini karena faktor faktor budget juga ya, karena budgetnya pas-pasan. Jadi uang yang sisa yang keuntungan dari beli ikan itu kan, maksudnya jualan ikan kan, itu dari situ juga disimpan untuk modal lagi. Nah nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kita isi stok lagi. Nah biasanya saya pesan kalau tidak 4, 3 lah. Nah biasanya itu 1 kantong itu biasanya saya isi ikan baru. Ikan baru itu maksudnya ikan yang belum pernah saya pelihara. Jadi itu sebagai pengalaman. Nah yang 3 kantong itu biasanya untuk ikan-ikan yang stoknya sudah habis, jadi saya isi itu. Dan yang saya beli itu biasanya adalah ikan-ikan yang tahan dengan air di tempat saya, karena kan ada juga yang ikan-ikan yang gampang mati kalau dengan ketemu air di tempat saya ini kan. Itu biasanya saya tidak beli lagi. Alasannya karena nanti takut mati lagi kan, takut mati malah rugi. Jadi wah ikan ini agak susah menurut saya. Nah itu tidak saya beli. Namun bisa juga nanti saya beli juga, karena kan kita lihat juga berdasarkan permintaan. Kalau permintaannya banyak ya kita stok lagi, tapi kalau permintaannya sedikit nah kita kurangi. Contohnya seperti ikan neon itu kan agak susah perawatannya, tapi karena permintaannya banyak ya kita stok, dan kita harus pelajari cara merawatnya juga. Tapi misalnya kalau kayak musim penghujan kayak gini, saya agak kurangi ikan-ikan yang agak sensitif dengan suhu dingin, karena harus menyiapkan heater juga ya. Heater kan otomatis biaya operasionalnya juga tinggi juga, karena listriknya kan pasti membengkak juga nanti. Jadi saya kurangi itu yang ikan-ikan yang sensitif dengan suhu dingin kalau menurut saya, karena di sini lagi musim penghujan. Jadi meminimalisir resiko kerugian juga. Jadi kalau kita sembarangan tidak bisa mempertimbangkan itu, nanti tahu-tahu ikannya mati atau harus pakai biaya tambahan seperti heater atau apa kan. Nah itu nanti sangat membebani untuk toko kecil seperti punya saya ini ya. Jadi seperti itu. Nah jadi namun karena hobi yang dijadikan profesi ya, jadi ya kendala-kendala itu tidak terlalu masalah buat saya, karena dengan menikmati ikan ini kita sudah sudah nyaman, sudah puas. Apalagi kalau nanti ikannya laku terjual. Nah tugas kita hanya merawat ikan ini agar tetap sehat, tetap indah ditonton, kemudian dia juga nyaman ya, ikan ini tidak stres, nyaman. Misalnya kita kasih tempat yang layak, jangan terlalu padat populasinya, terus intinya kita kasih makan secukupnya, itu nanti ikannya akan sehat dan memberi dampak yang baik juga buat kita juga. Nah dampak yang baik itu seperti apa? Nah dampak yang baik itu menurut saya ya ikannya nanti jadi sehat, jadi berinteraksi dengan kita juga. Jadi ketika kita datang ikannya mendekat, kemudian minta makan. Nah itu kan kemudian nanti juga biasanya memberi bonus, kayak nanti dia berjodoh kemudian beranak pinak, dan itu kan malah nambah keuntungan buat kita. Karena biarpun kalau toko kan mungkin susah untuk ternaknya ya, tapi kan kita bisa jual ikan itu dengan harga pasangan. Jadi kalau harga pasangan kan misalnya lebih mahal, jadi misalnya ini ada yang jodoh, kemudian kita jual ikan pasangan, kemudian proven, nah ada bukti telurnya, nah itu kan bisa jadi bonus buat kita.
Dan yang terutama itu bisa untuk menghilangkan stres juga ya, ketika kita nonton ikan-ikan kita yang sehat ini juga bisa menjadi stres kita tuh, atau semacam mood booster ya, apa yang mengembalikan mood kita agar menjadi prima lagi, menjadi sehat lagi. Nah itu suka dukanya kita ketika usaha ikan hias. Jadi kalau keuntungannya hanya bisnis semata ya pasti akan tidak tahan. Ketika pasarnya lesu pasti akan pusing kepalanya, aduh gimana nih, stres gitu kan. Nah seperti juga yang waktu ikan cana tren itu kan banyak yang jualan cana, habis itu ketika harganya turun mereka kan karena hanya money oriented, hanya fokusnya uang, otomatis kan mereka tidak tertarik dengan itu lagi. Nah pasti akan meninggalkan itu juga. Tapi kalau kita memang sudah hobi, bukan karena keuntungan, mengejar keuntungan semata, tapi mengejar kenyamanan atau memang tertarik dengan ikan hias ini, bukan karena tertarik, bukan karena harganya mahal, tapi karena memang tertarik dengan ikan hias ini, bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara perawatannya, lika-likunya ikan hias ini. Nah itu pasti akan bertahan lama dan malah bisa menjadi legenda ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.